إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah karena dengan pertolongannya, taufiknya kita bisa melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu syar'i. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat sebagai bekal ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau dan kepada orang-orang yang mengikuti tuntunan beliau hingga hari kiamat. Pada hari Ahad pertama yaitu tepat bertepatan dengan tanggal 10 Al-Muharram. Jadi mungkin kebanyakan kita berpuasa sunnah di hari ini, puasa di hari Asyura. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Fiqh Sirah yaitu pelajaran-pelajaran dari sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Di pertemuan yang sebelumnya kita sampai di pembahasan tentang haji wada. Pembahasan tentang haji wada. Haji wada ini sudah sedikit kita bahas, yaitu haji namanya wada itu haji perpisahan. Haji perpisahan. Karena seumur hidupnya Nabi SAW, beliau hanya haji sekali. Ya, seumur hidupnya Nabi itu beliau hanya melakukan ibadah haji sebanyak satu kali. Dan haji yang satu kali ini disebutkan oleh para ulama sejarah dengan istilah haji wada. Beliau waktu itu berangkat tanggal 25 Dzulqa'dah tahun ke-10 Hijriah. Bulan Dzulqa'dah tahun ke-10 Hijriah. Kemudian beliau ihram di Dzulhulaifah atau namanya Bir Ali. Ya. Karena waktu itu kan belum ada kereta cepat, belum ada bis atau mobil, maka ada yang berjalan kaki, ada yang menaiki hewan tunggangan. Dan ketika beliau berangkat dari kota Madinah menuju ke Mekah, banyak ribuan kaum muslimin mengikuti untuk melaksanakan ibadah haji karena sangat antusias. Ini momen yang spesial, momen yang ditunggu-tunggu, ya, ibadah haji karena salah satu di antara rukun Islam. Makanya ketika Nabi menyampaikan kepada para sahabat bahwasanya beliau akan melaksanakan ibadah haji, maka para sahabat semuanya senang dan mereka semuanya bersiap-siap untuk mengikuti pelaksanaan haji ini. Kemudian sampai di Mekah kurang lebih tanggal 4 Zulhijjah. Jadi kurang lebih 8 malam, 9 hari 8 malam. Karena waktu itu ya perjalanan jauh ya, 450 km lebih. Dengan jalan yang tidak mulus seperti jalan sekarang. Dulu kan jalannya kerikil-kerikil pasir, kemudian berkelok-kelok dan sebagainya. Naik turun lembah.
Kemudian sampai di kota Mekah, beliau mulai melaksanakan ibadah umrah. Fadakhalal Masjidil Haram wa tawfa. Sampai di Masjidil Haram beliau melaksanakan tawaf. Ya, tawaf. Kemudian wasa'a, dan kemudian beliau sa'i. Walam yakhil, waktu itu beliau setelah sa'i tidak tahallul karena beliau hajinya haji qiron. Haji qiron itu setelah umrah tidak tahallul, jadi tetap pakai pakaian ihram sampai hari ke-10 bulan Dzulhijjah, sampai hari Idul Adha. Jadi ini qiron, mengikutkan umrah dengan haji. Kalau tamattu kan umrah dulu, tahallul, nanti nunggu tanggal 8 nanti ihram dengan haji. Li'annahu kana qarinan. Waktu itu Nabi melaksanakan haji qiron. Dan beliau mengatakan, beliau bersabda kepada para sahabat, "Lau istaqbaltu min amri mastadbartu ma ahdaitu. Walaula anna ma'al hadya la ahlaltu." Seandainya di tahun depan itu masih ada umur, masih ada kesempatan untuk haji, maka aku akan melakukan haji tamattu. Ya, haji tamattu. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih cenderung atau beliau menganjurkan untuk tamattu. Walaupun boleh kita qiron atau ifrad. Ifrad itu hanya haji saja tanpa umrah. Kemudian ketika beliau ibadah haji ini, beliau menyampaikan nasihat-nasihatnya, di antaranya ketika beliau di hari ke-8, ketika beliau di Mina, ya ketika beliau di Mina untuk mabit di sana, maka beliau mengatakan, "Inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hada." Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian dan kehormatan kalian itu diharamkan sebagaimana kehormatan hari kalian ini. Wa fi syahrikum hada. Ini di hari Arafah ya, mohon maaf, di hari Arafah beliau berkhutbah. Beliau menyampaikan kepada seluruh jemaah haji yang hadir waktu itu di khutbah Arafah tentang pentingnya menjaga 3 hal, di antaranya 3 hal. Dima'akum itu darah, wa amwalakum yaitu harta, kemudian kehormatan. Ya, sebagaimana kehormatan hari kalian itu yaitu hari Arafah, fi syahrikum hada di bulan Dzulhijjah, fi baladikum hada di negeri kalian, di negeri apa? Mekah. Jadi di sini ini di antara khutbah yang beliau sampaikan di hari Arafah, pentingnya menjaga 3 hal ini. Nanti akan dijelaskan tentang faedah-faedah pelajaran-pelajaran tentang haji wada. Kemudian ketika hari Arafah, hari ke-9 bulan Dzulhijjah tahun ke-10 Hijriah, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan firman-Nya surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Ini turun ketika Nabi haji wada. Yaitu ayat yang berbunyi, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islama dina." Kata Allah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini, itu hari Arafah, di saat itu, aku telah sempurnakan agama kalian. Jadi Islam ini sudah apa? Sempurna, sudah lengkap, kan begitu. Namanya sempurna kan nggak perlu ditambahi dan nggak boleh ditambah-tambahi, nggak boleh dikurangi. Kita beragama sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, kan begitu. Kan sudah sempurna. Jadi kalau ada amalan-amalan atau ada ibadah-ibadah yang tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, maka tidak perlu kita kerjakan, kan begitu. Karena sudah sempurna. Kemudian kata Allah, wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Wa raditu lakumul Islama dina. Dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Ya. Jadi dalam ayat tersebut Allah menyampaikan juga tentang satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanya agama Islam. Setelah beliau menyampaikan khutbah Arafah,
kemudian matahari tenggelam di hari Arafah, tanggal 9 matahari tenggelam masuk tanggal 10 Dzulhijjah. Beliau juga menyampaikan ketika momen tersebut, "Litakhudhu anni manasikakum." Hendaklah kalian mengambil dariku ya, manasik haji kalian. Fa inni la adri la'alli la ahujju ba'da hujjati hadhihi. Karena aku tidak tahu, kata Nabi, mungkin aku tidak akan haji lagi setelah hajiku saat ini. Jadi ini kode atau semacam isyarat, ini adalah haji perpisahan dari Nabi SAW. La'alli la adri la'alli la ahujju ba'da hujjati hadhihi ba'da hajjati hadhihi. Karena aku tidak tahu, bisa jadi hajiku ini adalah haji yang terakhir perpisahan dengan kalian, kata Nabi kepada para sahabat yang hadir di waktu itu di haji wada. Ya. Kemudian wa an bin Abbas disebutkan dalam riwayatnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika di hari ke-10 hari melempar jumroh Aqabah, waktu itu Nabi mengendarai onta beliau, ya, menunggangi onta. Ilqatli al-haso, Nabi meminta carikan untukku kerikil, ya, untuk lempar jumroh Aqabah tadi. Nabi minta kepada sahabat, ilqatli al-haso, carikan kerikil untukku. Faltuqitat lahu sebuah hasayatin hunna hasal hatfi. Akhirnya Nabi diambilkan 7 kerikil, karena tanggal 10 itu cuma lempar jumroh Aqabah saja. Tanggal 10 cuma 1 kali lempar jumroh, yaitu hanya jumroh Aqabah yang dilempari, 7 kerikil. Maka Nabi sahabat mengambilkan 7 kerikil. Kerikil-kerikil yang sedang, ya, bukan batu besar, bukan. Faja'ala yanfuduhunna fi kaffihi. Kemudian 7 kerikil ini diberikan kepada Nabi, kemudian digenggam sama Nabi. Ya. Amsali haula'i farmu. Kemudian Nabi mengatakan, dengan kerikil inilah kalian nantinya lempar jumroh. Maksudnya kerikil yang sedang-sedang. Bukan kerikil yang besar atau batu besar, bukan. Dan zaman sekarang alhamdulillah kalau jamaah haji itu sudah disiapkan di kantong gitu, ya. Sama pemerintah Saudi untuk lempar jumroh itu sudah disiapkan di kantong-kantong. Jadi kita yang haji itu nggak perlu nyari-nyari kerikil-kerikil, nggak perlu. Sudah disiapkan, sudah ready, enak. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, ya ayuhan nas iyyakum wal ghulu wa fiddin. Ketika Nabi mau lempar jumroh Aqabah sambil perjalanan ke Aqabah, Nabi mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, iyyakum wal ghulu wa fiddin. Hati-hatilah kalian dari hulu, sikap hulu, berlebih-lebihan dalam menjalankan agama. Ya, sikap ekstrim. Fa innahu ahlaka man kana qablakum al-hulu wa fiddin. Nabi mengatakan, karena sesungguhnya yang menyebabkan kebinasaan orang-orang sebelum kalian adalah sikap hulu dalam beragama. Ya, ini Nabi sudah menyampaikan di Haji Wada, yaitu supaya umatnya, supaya kita semuanya itu berhati-hati dari salah satu hal yang membinasakan umat-umat sebelum kita, yaitu sikap hulu, sikap berlebih-lebihan atau melampaui batas. Misalnya gimana? Berlebih-lebihan kepada orang soleh, ya, berlebih-lebihan kepada kuburan-kuburan orang soleh, ya. Jadi ini Nabi sudah menyampaikan. Karena di antara perilaku orang-orang sebelum kita, sebagaimana perilakunya orang Nasara kepada siapa? Kepada Isa bin Maryam. Orang-orang Nasara hulu, mengangkat Nabi Isa sampai derajat ketuhanan. Dan sebagian orang-orang yang KTP-nya Islam, mereka jatuh dalam sikap hulu, mereka mengatakan Nabi mengetahui hal yang gaib. Ini bahaya. Makanya Nabi mengatakan, faqulu abdullahi wa rasul. Katakan, aku ini hamba Allah dan Rasulnya. Wis, itu saja. Jadi Nabi Muhammad SAW itu hamba dan Rasul. Hambanya Allah dan utusan Allah. Namanya hamba itu kan ya makan, ya minum, ya tidur, ya kadang sedih, kadang gembira, ya meninggal, mati. Nabi wafat. Namanya hamba, seorang manusia biasa. Wa Rasul, dan beliau utusan Allah. Beliau dikasih wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau dikasih mukjizat. Ini saja. Ya, kembali kepada pembahasan ini. Kemudian wajah Umaru ilal hajari faqabbalahu. Di saat haji wada ini,
ada kisah dari Umar bin Khattab, karena waktu itu Umar bin Khattab juga ikut haji wada. Di saat salah satu momen ketika Umar ini akan mencium Hajar Aswad, entah itu di tawaf saat umroh, atau tawaf saat haji, atau tawaf wada, maka Umar bin Khattab ini mencium Hajar Aswad. Wa qala, Umar mengatakan, inni a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa'u. Aku ini tahu engkau ini batu yang tidak bisa memberikan mudarat, tidak bisa mendatangkan bahaya dan tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menolak bahaya, tidak bisa mendatangkan manfaat. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Kalau bukan karena aku melihat Rasulullah mencium Hajar Aswad, aku tidak akan menciummu. Ya. Jadi kita umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita dianjurkan mencium Hajar Aswad itu karena mengikuti siapa? Mengikuti Nabi. Jadi Hajar Aswad ini enggak bisa menolak bahaya, tidak bisa mendatangkan manfaat. Ya, misalnya nanti ada orang dia umroh atau dia haji, kemudian dia berusaha sekuat tenaga bisa mencium Hajar Aswad karena keyakinan nanti ada keyakinan ini bahaya. Jadi kita mencium Hajar Aswad itu murni untuk meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak lebih dari itu. Jadi Umar di waktu itu sudah menyampaikan, aku ini tahu engkau ini batu tidak bisa menolak bahaya, tidak bisa mendatangkan manfaat. Kalau bukan karena aku melihat Rasulullah menciummu, aku tidak akan mencium, kata Umar. Ya. Kemudian wa an Abdullah bin Umar amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa fi hajjatil wada fajalu yasaluna faqala rajulun lam ashur fa halaqtu qabla an adbah. Masih di hari ke-10. Jadi di hari ke-10 itu ada beberapa amalan. Lempar jumrah, kemudian mencukur rambut, ya. Kemudian menyembelih hadiyu, menyembelih hewan, kemudian tawaf sama sa'i. Ini beberapa amalan. Jadi hari 10 itu beberapa amalan terkumpul di situ. Makanya disebutkan Yaumul Hajjil Akbar. Kenapa disebut Yaumul Hajjil Akbar hari ke-10? Karena di situ terkumpul beberapa amalan-amalan ibadah haji. Di saat hari ke-10 ada sahabat yang mengatakan lam asyur fa halaqtu qabla an arbah. Aku tidak sengaja, aku cukur duluan baru kemudian aku menyembelih. Ya, kemudian Nabi mengatakan idbah wala haraj. Sembelihlah tidak ada masalah. Kemudian sahabat yang lain, aku menyembelih dulu sebelum aku lempar jumrah. Nabi mengatakan irmi wala haraj. Lempar jumrah dulu baru kamu menyembelih tidak masalah. Ya. Jadi hari ke-10 itu memang ada beberapa amalan. Dan di situ Nabi memberikan pilihan, mau cukur dulu baru lempar jumrah, mau menyembelih dulu. Jadi silakan. Ya, ada beberapa amalan di hari ke-10 bulan Dzulhijjah. Oleh karenanya kalau kita mau haji, kita belajar dulu ilmu atau fikih ibadah haji. Kemudian Nabi SAW bersabda ketika hari ke-10 atau di momen haji wada ini, Nabi menyampaikan Allahumma firlil muhallikin. Karena di hari ke-10 itu kan para jamaah haji yang laki-laki kan mencukur rambutnya. Allahumma firlil muhallikin. Nabi mendoakan sampai beberapa kali, ya Allah berikanlah ampunan kepada orang-orang yang mencukur habis rambutnya. Ya. Jadi beliau mengulangi sampai beberapa kali. Akhirnya para sahabat mengatakan walil muqassirin. Dan bagaimana dengan orang-orang yang hanya memendekkan? Ya, walil muqassirin. Nabi mendoakan orang yang memendekkan rambutnya ini cuma sekali saja. Ya. Tapi yang mencukur habis Nabi doakan beberapa kali. Maka dari sabda Nabi ini atau dari doa ini, ya kita mengambil pelajaran kalau jamaah haji atau jamaah umroh yang laki-laki, yang lebih utama adalah apa? Mencukur habis pelontos gitu loh. Ya, mencukur habis rambut kita. Ya. Mungkin sebagian orang dalam tanda kutip mungkin berat karena rambut ini kan ibaratnya mahkota. Orang nggak biasa pelontos kan, kalau pelontos kan kayak gimana gitu. Tapi itulah kalau kita ingin mengikuti sunnah Nabi SAW dan ingin mendapatkan doa yang berkali-kali, ya kita dianjurkan untuk mencukur habis.
Kemudian Nabi SAW menyampaikan ketika di hari ke-10 beliau berkhutbah lagi. Jadi di hari ke-9 beliau khutbah Arafah. Di hari ke-10 beliau menyampaikan wejangan lagi. Jadi momen Haji Wada ini banyak nasihat-nasihat dari Nabi SAW kepada para sahabat. Karena memang waktu itu para sahabat berkumpul ribuan orang. Ya, ribuan orang ini hal yang tidak sering terjadi. Makanya Nabi menyampaikan nasihat-nasihat di sela-sela Haji Wada ini. Di antara yang disampaikan oleh Nabi, ala hal ballagtu. Ya, bukankah aku telah menyampaikan semua ajaran Islam? Aku sudah sampaikan wahyu-wahyu Allah kepada kalian. Para sahabat mengatakan qalu na'am, iya. Ya, Anda sudah menyampaikan semua ajaran Islam. Ya, jadi di sini Nabi ingin menekankan. Jadi para sahabat itu yakin, kita semua yakin Nabi itu amanah. Semua Nabi dan Rasul itu amanah. Dalam artian amanah itu mereka menyampaikan semua apa yang Allah wahyukan kepada mereka disampaikan kepada umatnya. Tidak ada sedikit ajaran agama yang tidak ada sedikit pun ajaran agama yang disembunyikan oleh para nabi dan para rasul. Ya. Semua ajaran Islam sebelum Nabi wafat itu sudah disampaikan semuanya. Tidak ada yang beliau sembunyikan. Ya. Ini keyakinan umat Islam seperti itu. Jadi makanya kalau ada ajaran-ajaran di zaman kita, ada amalan-amalan yang itu tidak diamalkan oleh Nabi atau para sahabat, ya jangan diamalkan. Karena keyakinan kita itu Nabi sebelum beliau wafat, sebelum beliau meninggal dunia sudah menyampaikan apa? Semua ajaran Islam sudah disampaikan. Mulai A sampai Z, alif sampai iya disampaikan semua. Sampai adab-adab ke toilet itu sudah diajarkan. Kaki mana dulu, doanya apa. Sampai masuk toilet itu sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Makanya di sini Nabi mengatakan Allah hal ballagtu. Ya, bukankah aku sudah sampaikan semuanya? Para sahabat serentak mengatakan qalu nam, iya ya Rasulullah. Anda sudah sampaikan semuanya. Allahumma syhad. Kemudian Nabi mengatakan Allahumma syhad, ya Allah saksikan. Ya. Ya Allah saksikan. Allah Maha tahu, Allah Maha melihat. Nabi di sini memberikan penegasan Allahumma syhad. Ya Allah saksikan. Aku sudah sampaikan semuanya. Ya. Fa yuballighu syahidul ghaib. Hendaklah orang-orang yang hadir saat ini menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Maksudnya di saat itu ada di antara umat Islam yang tidak ikut Haji Wada. Maka Nabi menyampaikan fal yuballighu syahidu al ghaib. Orang yang hadir itu menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Atau makna yang lain dari sabda Nabi ini, fal yuballighu syahidul ghaib. Orang-orang yang hadir itu menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Karena apa? Karena waktu itu Nabi kan menyampaikan banyak hadis. Nabi SAW menyampaikan apa? Banyak hadis. Kan ribuan hadis Nabi. Di Sahih Bukhari saja berapa? Di Sahih Muslim. Dan tidak semua para sahabat itu mendengarkan hadis ini. Ada yang para sahabat ketika hadis A disampaikan, sahabat tidak hadir. Sahabat A tidak hadir. Ketika hadis yang B disampaikan, ada beberapa sahabat yang tidak hadir. Maka di sini Nabi menyampaikan fal yuballighu syahidul ghaib. Orang yang datang, orang yang menyimak itu menyampaikan kepada orang yang tidak datang. Sehingga ilmu ini tersebar. Ilmu ini tersampaikan, ajaran Islam tersampaikan. Ya. Kenapa? Karena orang yang datang, yang mendengar hadis, yang menyimak hadis, itu menyampaikan kepada sahabat-sahabat yang lainnya tidak mendengarkan hadis tersebut. Ya. Oleh karenanya kalau kita ikut taklim, ikut kajian misalnya, ada teman kita yang tidak hadir, ya kita sampaikan tadi materinya ini misalnya. Tadi materi yang disampaikan yang dibahas ini. Supaya orang yang tidak hadir, teman-teman yang tidak hadir itu juga dapat faedahnya, dapat ilmunya. Ya. Kemudian Nabi menyampaikan farubba muballighin au amin sami'in. Berapa banyak orang yang menyampaikan itu lebih paham daripada orang yang sekedar mendengar. Wala tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Ya, maka janganlah kalian kembali kepada kekufuran, kata Nabi. Ya, kemudian kalian saling membunuh dan kalian saling berperang. Karena Nabi datang dengan ajaran Islam, beliau mendamaikan suku Aus dan suku Khazraj yang itu mereka sudah perang saudara bertahun-tahun. Ya, ketika Islam datang, suku Aus dan suku Khazraj ini mereka bersaudara. Makanya Nabi mengingatkan lagi, jangan kalian setelah sepeninggalku itu menjadi kembali kepada kekufuran,
yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Ya, yang satu memerangi yang lainnya. Ya. Ini diantara yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai selesai ibadah haji, selesai tanggal 10, maka beliau memasuki hari tasyrik. Hari 11, 12, dan 13 dari bulan Dzulhijjah. Di hari tasyrik ini, ya Nabi SAW hanya melakukan lempar jumroh saja. Jumroh, sughra, wusta, sama aqobah. Karena amalan di hari tasyrik cuman itu saja. Ya, cuman hanya melempar jumroh. Ya, setelah itu beliau kembali ke kota Madinah. Ya. Di sela-sela kembalinya beliau ke kota Madinah, ya, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman fina khatiban bima in yud'a khumman baina Makkah wal Madinah fahamidallahu wa asna alaihi wa wa'ada summa dzakar. Ya. Ketika Nabi ini pulang dari selesai ibadah haji, mulai tanggal 8 sampai tanggal 13, kan haji itu kan 8 sampai 13 Dzulhijjah saja. Kemudian Nabi menyampaikan di tengah-tengah perjalanan menuju pulang ke Madinah, amma ba'du. Ala ayyuhan nas fa innama ana basyarun. Yes, amma ba'du, wahai manusia, sesungguhnya aku ini manusia. Yushiku an ya'tiya rasulu rabbi fa ujibu wa ana tarikun fikum saqalain. Nabi menyampaikan kepada para sahabat di saat perjalanan pulang menuju ke Madinah setelah melaksanakan ibadah haji wada. Wahai manusia, wahai manusia semuanya, sesungguhnya aku ini manusia yang suatu saat aku akan meninggal dunia, kata Nabi. Ya, yang suatu saat nanti aku akan juga meninggal dunia. Kemudian Nabi wa ana tarikum fikum saqalain. Dan aku telah meninggalkan kalian dua hal. Aku tinggalkan untuk kalian dua hal. Awwaluhuma kitabullah. Yang pertama adalah Al-Qur'an. Fihil huda wan nur. Yang di dalam Al-Qur'an ini ada petunjuk, ada cahaya. Wa khudhu bi kitabillahi wastamsaku bihi. Maka peganglah erat petunjuk-petunjuk di Al-Qur'an ini. Kata Nabi. Fa hassa ala kitabillahi wa raghaba fihi summa qala. Ya. Jadi dua hal yang disampaikan oleh Nabi yang ditinggalkan adalah kitab dan sunnah. Al-Qur'an wa sunnah ini yang disampaikan oleh beliau ketika beliau pulang menuju ke Madinah. Kemudian beliau wa ahlu baiti udzakirukumullahu fi ahli bait. Dan keluargaku, ahli baitku, aku ingatkan kalian tentang hak-hak ahli baitku. Udzakirukumullahu fi ahli baiti. Sampai Nabi ulangi 3 kali. Ya, supaya umatnya Nabi Muhammad SAW kita semuanya memuliakan ahli bait. Tentunya ahli bait, memuliakan ahli bait sesuai dengan petunjuk Nabi ya, bukan kita hulu kepada ahli bait, tidak. Ya. Wa qala al-Husain wa min ahli baiti ya Zaid alaysa nisa'u min ahli bait. Di antara ahli bait adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qala nisa'u min ahli baitihi. Ya, istri-istri Nabi ini termasuk ahlu baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hum alu Ali, keturunan Ali, wa alu Aqil, keturunan Aqil, wa alu Ja'far, keturunan Ja'far, wa alu Abbas, dan keturunan Abbas. Kullu haula'i harumas shadaqah. Pokoknya ahlu bait ini, mereka ini adalah orang-orang yang dilarang memakan harta sedekah. Ya, dilarang memakan harta sedekah. Jadi ada pembahasan khusus ya tentang ahli bait, bagaimana kaum muslimin memuliakan ahlu bait, siapa saja yang termasuk ahlu bait ini perlu ada pembahasan tersendiri. Ya. Kemudian pelajaran-pelajaran yang kita ambil atau kita petik dari pelajaran dari Haji Wada. Di antaranya fi khuruji Abi Bakar As-Siddiq amiran al-haji fi sanati at-tasi'ati fadilatun dhahiratun li Abi Bakar. Ya. Di antaranya dari pelajaran dari Haji Wada adalah keutamaan yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena sebelum Nabi itu haji di tahun ke-10, Nabi minta Abu Bakar untuk berangkat ke Mekah untuk mengecek kesiapan kota Mekah dalam rangka menyambut kedatangan jamaah haji. Maksudnya sudah siap atau enggak. Ya.
Kemudian juga Nabi SAW mengutus Ali bin Abi Thalib selain Abu Bakar. Nabi mengutus juga Ali bin Abi Thalib di setahun sebelum tahun ke-9. Tahun ke-9 untuk mengecek kesiapan. Ini tentunya merupakan keutamaan di antara keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh kedua sahabat tersebut. Ya. Kemudian juga di antara pelajaran dari Haji Wada, at-ta'limu bil qudwati faqad kana fi masalih khuruj Rasul sallallahu alaihi wasallam bi nafsihi bi ta'liman nas manasikal haji ta'liman amaliyah. Ya. Pelajaran yang berikutnya atau yang kedua dari Haji Wada yaitu pentingnya mengajarkan ilmu dengan suri tauladan, dengan praktek. Ya. Pentingnya mengajarkan ilmu atau materi itu dengan praktek. Teori itu penting, tapi praktek juga penting. Dari mana pelajaran ini kita ambil? Nabi tadi mengatakan, khudu anni manasikakum, ambillah dariku manasik haji kalian. Kan Nabi sudah haji mulai dari bagaimana dari ketika beliau di Mina tanggal 8. Bagaimana ketika beliau di Arafah tanggal 9. Bagaimana ketika beliau lempar jumroh Aqabah tanggal 10. Ini Nabi melihat, para sahabat melihat. Ini jadi para sahabat di sini belajar manasik haji langsung dengan apa? Prakteknya, langsung dengan melihat. Dan ini lebih bermanfaat. Lebih apa? Bermanfaat dari sekedar teori. Oleh karenanya para jamaah haji itu kalau mau haji itu belajar manasik dulu, teori dan praktek. Jangan mau teori tok, enggak dikasih praktek. Praktek, perlu praktek. Ya. Pokoknya dalam hal-hal ilmu itu jangan lupa praktek. Selain apa? Teori. Ya. Seperti pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah ini jangan mau kalau bisa jangan teorinya saja. Perlu apa? Prakteknya. Ya, perlu apa? Prakteknya. Kemudian belajar waris. Waris ini teori penting, praktek ya mungkin kita nggak mendalami ya, tapi kita tahu yang penting-penting lah. Karena kalau mendalami itu memang butuh waktu, butuh pemahaman dan sebagainya. Jadi selain teori jangan lupa praktek. Belajar tajwid ya jangan teorinya saja, kalau bisa praktek talaki. Gimana ha, gimana kho, itu penting praktek ini para jemaah. Ya. Nabi saja ketika beliau haji langsung praktek, mengajarkan sahabat praktek secara langsung tentang ibadah haji. Kemudian di antara pelajaran yang lain dari Haji Wada ini yang kita ambil dari kisah ini adalah seperti yang disampaikan oleh Nabi tadi, yaitu pentingnya menjaga di antaranya 3 hal. Menjaga darah, kemudian apa? Kehormatan, kemudian apa? Harta. Kan 3. Darah, kehormatan, harta. Darah ini, menjaga darah itu kayak gimana? Maksudnya jangan seseorang itu gampang-gampang membunuh gitu. Jangan seseorang gampang-gampang menumpahkan darah. Ya, di zaman kita, nasallallahu alaihi wasallam, kita senantiasa memohon kepada Allah keselamatan. Ya, dan memohon afiat. Zaman sekarang kan banyak terjadinya apa? Pembunuhan dengan hal-hal sepele, hal-hal yang mungkin karena guyon, karena dibully. Ya memang dibully itu enggak enak, dihina itu menyakitkan, tapi jangan sampai menumpahkan darah. Ya, karena Nabi sudah menyampaikan di Haji Wada, inna dima'akum, maksudnya darah kalian ini diharamkan. Ya, enggak boleh seseorang membunuh saudaranya kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Alasan yang dibenarkan seperti kisos, orang membunuh ya dibunuh, ini boleh. Ya. Tapi selain alasan-alasan dibenarkan, kita tidak diperbolehkan menumpahkan darah. Kemudian menjaga darah, menjaga harta. Menjaga harta, jangan mengambil harta dengan cara yang, jangan kita memakan harta saudara kita dengan cara yang batil. Ya. Kemudian juga menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan. Menfitnah, ghibah, menggosip, menyebarkan aib, ini hati-hati. Ini yang disampaikan dalam kesempatan Haji Wada. Kemudian juga di antara hal-hal yang kita ambil pelajaran dari Haji Wada ini
yaitu Nabi menyampaikan diharamkannya riba. Ya, di antara salah satu momen di Haji Wada itu beliau menyampaikan ala kulli syai'in min amri jahiliyyati mawdu'un tahta qadami hada. Ketahuilah segala sesuatu jahiliyah itu saya letakkan di bawah kakiku. Jadi pokoknya perbuatan, ucapan, perilaku yang itu dilakukan oleh orang jahiliyah sudah jangan dilakukan lagi setelah Islam ini datang. Ada sebuah buku, mungkin insya Allah kita banyak yang tahu, buku yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, judulnya apa? Masail Jahiliyah, itu ada diterjemahkan. Ada bukunya versi bahasa Arab, setahu saya buku ini sudah diterjemahkan, Masail Jahiliyah. Jadi perilaku-perilaku orang jahiliyah. Kenapa buku ini ditulis oleh para ulama? Supaya umat Islam itu tidak berperilaku seperti perilakunya orang jahiliyah setelah datangnya Islam. Ya, setelah datangnya Islam. Di antara perilaku jahiliyah, ya di antara perilakunya orang jahiliyah di waktu itu adalah mereka bermuamalah dengan riba. Ya, mereka bermuamalah dengan riba. Jadi kalau mereka ngasih hutang, orang yang dihutangi ini telat bayar, itu dikasih denda. Ya, dikasih denda, nanti dikasih tambahan waktu. Ya, ini sudah ada di zaman jahiliyah. Dan Nabi meletakkan riba ini di bawah kakinya. Jangan sampai ada orang-orang yang bermuamalah bertransaksi dengan transaksi riba. Ya, ini di Haji Wada. Kemudian yang disampaikan oleh Nabi juga di saat Haji Wada ini adalah hati-hati dari hulu, sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Ya, beliau menyampaikan kepada umat beliau, kepada kita semuanya, agar betul-betul berhati-hati dari hulu. Berlebih-lebihan, ya, khususnya berlebih-lebihan kepada orang soleh, berlebih-lebihan kepada orang soleh, baik yang masih hidup ataupun berlebih-lebihan kepada orang yang soleh sudah mati. Ya, ya kita orang soleh kita hormati, kita muliakan, orang berilmu kita hormati, kita muliakan, tapi dengan batasan-batasan yang sesuai dengan syariat, tidak berlebih-lebihan. Ya, tidak berlebih-lebihan. Kemudian di antara pelajaran dari Haji Wada, yaitu kita mengambil faedah tentang agama Islam ini sudah sempurna. Sebagaimana Al-Maidah ayat berapa tadi? Ayat yang ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kemudian muncul pertanyaan. Disebutkan oleh penulis, Allah sebutkan di Al-Maidah ayat 3 tadi. Wa atmamtu alaikum nikmati. Dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Ya. Mungkin ada yang bertanya, nikmat di sini nikmat apa? Apakah nikmat dunia atau nikmat nanti di kehidupan akhirat? Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian, kata Allah. Kalau nikmat dunia, ya, kalau nikmat dunia kita lihat kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu bagaimana? Apakah hidupnya mereka mewah? Kan tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidur di atas tikar. Sampai tikarnya itu membekas di tubuhnya Nabi atau di pipinya atau di sikutnya. Ya. Kemudian Nabi pernah sampai 3 kali hilal. Hilal bulan ini, hilal bulan itu, bulan kedua, hilal bulan ketiga. Itu Nabi tidak ada di rumah beliau kecuali tamar, kurma dan air. Jadi Nabi enggak masak itu selama 3 kali hilal. Ya. Begitu pula para sahabat, kita lihat kehidupan para sahabat. Ada di antara mereka yang juga hidupnya pas-pasan, ada yang miskin, ada yang fakir. Ya. Maka di antara para, seperti penulis di sini, wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Di sini adalah nikmat yang diutamakan adalah nikmat di mana? Di akhirat. Nikmat kehidupan apa? Akhirat. Ya. Walaupun misalnya ada umat Islam, ada muslim atau muslimah di dunia ini ekonominya tidak baik-baik saja misalnya. Tapi yakinlah kesempurnaan nikmat itu akan Allah berikan di mana? Di akhirat. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia sebagai tujuan utama kami. Itu di antara doanya Nabi. Dan kita sudah pernah membahas, Nabi pernah mengatakan, Allahumma la aisha illa aishul akhirah.
Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, ini Nabi ucapkan ketika Nabi melihat bagaimana para sahabat itu tadi yang kelaparan. Ketika mereka menggali parit, menggali Khandaq untuk persiapan perang Khandaq. Itu kan Nabi juga lapar. Nabi mengikat perutnya dengan apa? Dengan batu. Kemudian para sahabat juga merasakan kelaparan. Makanya Nabi mengatakan, Allahumma la aisha illa aisyul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sejati kecuali kehidupan akhirat. Ya. Kemudian di antara pelajaran-pelajaran dari Haji Wada adalah keutamaan bercukur. Ya, maksudnya keutamaan mencukur habis bagi jamaah laki-laki, baik itu umroh atau ketika haji. Ya, jadi jangan segan-segan untuk kita cukur habis. Bagaimana pembahasan yang kita sampaikan di saat Haji Wada. Kemudian juga di antara pelajaran-pelajaran penting dari Haji Wada ini adalah kemudahan dalam agama Islam. Kemudahan dalam agama Islam. Ketika para sahabat tadi di hari ke-10, ada yang menyembelih dulu, baru lempar jumroh, ada yang tawaf dulu misalnya, kemudian baru lempar jumroh. Nabi mengatakan, if'al wala harj. Lakukan dan itu tidak mengapa. Ya. Jadi Islam ini agama yang mudah. Ya, bukan agama yang sulit. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, yassiru wala tu'assiru. Berikanlah kemudahan. Dan janganlah kalian menyusahkan, menyulitkan. Wabashiru wala tunafiru. Dan berikanlah kabar gembira. Dan jangan membuat orang itu lari dari ajaran Islam. Ya, jadi ini menunjukkan seluruh ajaran Islam ini diliputi dengan kemudahan. Tidak ada satupun ajaran Islam itu yang menimbulkan kesulitan. Ya, kalau ada orang yang mengatakan Islam itu sulit, maka dilihat dulu jangan-jangan Islamnya sudah kecampuran dengan bid'ah, kecampuran dengan kesyirikan. Ini berbahaya. Kalau Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, ini Islamnya Islam yang mudah. Ya, ini Islam yang mudah. Di antara pelajaran dari Haji Wada, yaitu kita diajarkan pentingnya berpegang teguh dengan apa? Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana Nabi tadi mengatakan ketika perjalanan menuju ke Madinah, perjalanan pulang, sesungguhnya aku tinggalkan untuk kalian dua hal. Ya, dua hal ini pegang, penting, pegang erat-erat, jangan sampai lepas. Al-Quran was Sunnah, Al-Quran dan hadis. Ya, kalau kita dengan pemahaman para sahabat, dengan pemahaman para salaf as-saleh. Karena banyak orang-orang yang mereka ya punya dalil Al-Quran was Sunnah, Al-Quran dan hadis, tapi ada yang dipahami dengan pemahaman mereka sendiri, dipahami dengan akalnya. Ya, bukan memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahamannya para salaf atau para sahabat. Ya, kita sudah banyak yang belajar. Kenapa sih kok pemahaman para sahabat? Ya, karena para sahabat mereka tahu di mana ayat ini turun, kapan ayat ini turun. Karena para sahabat ini bersamai Nabi SAW. Karena para sahabat ini orang Arab tulen, jadi paham bahasa Arab. Al-Quran berbahasa Arab, hadis juga berbahasa Arab. Ya, dan para sahabat ini berjihad, berjuang bersama Nabi SAW. Mereka mengorbankan harta, bahkan nyawa mereka korbankan demi membersamai dakwahnya Rasul SAW. Ya, jadi tambahkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus salih, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik. Ya. Kemudian juga dari Haji Wada ini kita ambil pelajaran tentang pentingnya menjaga kemuliaan hak-hak para ahli bait dari Nabi, ahli baitnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari Haji Wada di antaranya. Setelah pembahasan Haji Wada, tentunya pembahasan yang terakhir dari kitab ini, dari pelajaran sirah adalah pembahasan tentang wafatnya
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini pembahasan penutup dari pembahasan sirah, yaitu wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita singgung sedikit karena tidak mungkin kita bahas semuanya pada pertemuan kali ini. Ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bin Hajjatil Wada ba'da an nazala alaihi qaulullah ta'ala. Ketika Nabi pulang dari haji wada, maka Allah menurunkan firman-Nya di satu surat yang utuh. Salah satu surat-surat pendek di juz amma. Surat ini Allah turunkan setelah Nabi melaksanakan ibadah haji wada. Surat tersebut adalah surat An-Nasr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Apabila telah datang pertolongan Allah wal fath, dan kota Mekah itu sudah ditaklukkan, sudah kembali kepada pangkuan kaum muslimin. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Ya, banyak orang-orang masuk ke dalam agama Islam. Mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih, maka sucikan Tuhan. Perbanyak tasbih. Bihamdi rabbika, perbanyak tahmid. Pujilah Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir, dan bacalah istighfar. Jadi di akhir-akhir hayatnya Nabi, di akhir-akhir kehidupan beliau, sebelum beliau wafat, fase antara setelah haji wada tahun ke-10 sampai beliau wafat, itu Allah perintahkan 3 hal ini. Fasabbih, bertasbih, bihamdi rabbika, tahmid, dan istighfar. Ya, wastaghfir. Ya. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Dan tentunya di sini ada hikmahnya. Nabi SAW setelah beliau berjuang kurang lebih 23 tahun, 20-an tahun lebih, ya, dengan perjuangan yang sudah kita bahas bab demi bab, pembahasan demi pembahasan, mulai dari fase Mekah, dakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian dakwah terang-terangan, kemudian fase Madinah, itu banyak pengorbanan-pengorbanan, banyak tetesan air mata, banyak tetesan darah yang mengucur. Ya, itu tidak gampang. Itu pun Allah sebutkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka sucikan nama Tuhanmu, bertahmidlah, kemudian istighfar. Ya. Ini diantara hikmahnya supaya seseorang itu tidak ujub. Dan Nabi SAW jauh dari sifat ujub. Ya, beliau jauh dari sifat sombong, beliau jauh dari sifat ujub. Ya, Allah perintahkan istighfar supaya kita ingat perjuangan selama ini itu karena karunia dari Allah, kemudian karena perjuangan Nabi Muhammad SAW dan perjuangan para sahabat. Ya. Jadi kalau bukan karena Allah, ya tidak bisa Islam ini tersebar. Kalau bukan karena Allah, kita nggak kenal Islam. Kalau bukan karena Allah, kemudian perjuangan dakwah yang sungguh-sungguh penuh pengorbanan dari Nabi dan para sahabat, kita mungkin nggak kenal haji, nggak kenal apa itu umroh. Ini semuanya karena hidayah dari Allah, karunia dari Allah, kemudian pengorbanan yang tidak sedikit dari Nabi SAW dan para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Wallati tadammanatna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bada'at tadharu ala lisan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibaratut taudi wa tabarruzi min khilali af'alihi. Ya. Jadi ketika ayat ini turun atau surat ini turun, ya, waktu itu Umar bin Khattab itu mengumpulkan para sahabat. Ada kisahnya enggak? Surat di balik surat An-Nasr ada kisahnya. Mungkin kita pernah mendengar atau membacanya. Ketika surat ini turun, satu surat penuh ini turun, itu Umar mengumpulkan para sahabat. Senior-senior sahabat dikumpulkan. Senior-seniornya dikumpulkan. Ya termasuk Utsman, Ali. Yang senior-senior dikumpulkan. Di waktu itu Umar bin Khattab mengajak salah sahabat yang masih junior, yang masih muda, yaitu Abdullah bin Abbas, sepupunya Nabi. Diikutkan di majelisnya seniornya para sahabat. Kemudian waktu itu para sahabat yang bertanya-tanya, loh kenapa ini kan masih
masih bocah, bukan menghina, bukan meremehkan, bukan melecehkan, tidak. Ini kan masih muda lah. Ini kan orang kita sudah tua, sudah senior. Nanti kalian akan tahu, kata Umar. Nanti kalian akan tahu. Akhirnya Umar membacakan ayat ini, idza jaa nasrullahi wal fath sampai innahu kana tawwaba. Apa menurut kalian tafsir ayat ini apa? Tafsir surat ini bagaimana? Masing-masing sahabat menyampaikan pendapatnya tentang tafsir surat ayat ini atau surat ini. Tafsirnya begini, begini, begini. Kemudian Umar bertanya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan surat ini diturunkan ini menunjukkan akan kedekatan ajalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain. Karena Abdullah bin Abbas ini salah satu sahabat yang memiliki kelebihan dalam apa? Tafsir Al-Qur'an. Tafsir Al-Qur'an. Ini banyak kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir, tafsir-tafsir yang klasik ya, itu banyak pendapat-pendapat dari Abdullah bin Abbas. Ya, oleh karenanya Umar menyertakan Abdullah bin Abbas dalam majelis beliau di waktu itu ketika menafsirkan ayat ini. Ya, insya Allah nanti pembahasan secara lebih detail tentang wafatnya Nabi SAW kita bahas di pertemuan yang akan datang, insya Allah Taala. Dan mungkin kita berharap setelah kita bahas sirah Nabi, nanti kita membahas sirah para nabi-nabi yang lain. Ya, kan ada namanya buku Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi. Jadi di antara rukun iman itu kan iman kepada nabi dan rasul, kan begitu. Maka setelah kita membahas sejarah nabi yang termulia, nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW, kita harapannya kita juga membahas apa? Sejarah para nabi yang lainnya, Nabi Adam, Nabi Idris, itu kita bahas. Karena itu juga termasuk rukun iman di antara 6 rukun iman yang kita pelajari. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, semoga kita dengan mempelajari sirah semakin kita semangat untuk meneladani Nabi SAW dan meneladani para sahabat. Kita akhiri subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.